jajaran dan hadirnya sekalian. Puji syukur, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dan berkumpul dalam acara penanaman pohon sekaligus simulasi penanggulangan bencana dan juga pelantikan badan-badan PDI Perjuangan Daerah Semarang Jakarta. Dikarenakan waktu sudah menginjak siang, untuk kelancaran acara pada hari-hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Semoga apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Dalam sikap sempurna, berdoa kami antarkan. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne PDI Perjuangan. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu Mars PDI Perjuangan. Kita telah sepakat bersatu, bersatu dalam satu rampa barisan, menentang kemiskinan. Atas semata dengan yang maha kuasa, kita telah bertekad berjuang, berjuang untuk satu tujuan mulia, mencapai Indonesia sentosa. Bersama PDI Perjuangan, bersama PDI Perjuangan, pada kedaulatan rakyat Indonesia, atas berkat dan kemurahan yang Maha Esa, PDI Perjuangan jaya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambut yang pertama, kami mohonkan kepada Bapak Kepala BPBD DIY untuk memberikan pengarahan dan sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Ketua DPC PDI Perjuangan
Suwanto dan Ketua Badan PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Kepala Pelaksana dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, untuk jajarannya, Ketua RW, simbolis pohon mawar. Habis itu dari sawah. kami dari perwakilan Badan Penanggulangan Provinsi DIY pertama mengucapkan terima kasih atas undangan dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini kami akan menyampaikan terkait untuk mitigasi bencana. Ini merupakan hal yang sangat baik bahwa pada kesempatan ini yang jelas kita terlihat adalah potensi bencana banjir, dan untuk di Kota Yogyakarta ini penanganan terbaik adalah untuk mengaktifkan kearifan lokal. Jadi bagaimana penanggulangan bencana secara berjenjang dari RT, kemudian RW, kemudian naik ke atas hingga tingkat provinsi di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DIY. Mitra kami di provinsi tentu saja di Komisi A di DPR di provinsi. Jadi untuk koordinasi terutama untuk warga Gambiran ini sudah cukup baik, bukti sudah ada siaga. Jadi habis sambutan, ya, simbolis pemberian, ya, demikian pemberian pohon, dari terus langsung atur kata dari provinsi karena masih banyak sambutan berjenjang. Matur nuwun, terima kasih. Semoga lancar dan tetap tangguh. Tangguh. Matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kepala BPBD DIY atau yang mewakili. Selanjutnya sambutan yang kedua kami mohonkan kepada Kepala BPBD Kota Jakarta, kepada Bapak Nur Hidayat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam siaga. Salam siaga, siap selamat. Salam siaga, siap untuk selamat. Merdeka. Yang kami hormati Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Eko Suswanto, kemudian yang kami hormati BPBD DIY atau yang wakili, kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, Pak RT dan juga komunitas masyarakat, dan khususan para jajaran PDI Perjuangan dengan perwakilan ini badan-badan yang ada di jajaran PDI Perjuangan, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran PDI Perjuangan Kota Jakarta yang secara nyata ikut andil dalam kegiatan membangun kapasitas masyarakat, membangun ketahanan masyarakat melalui kegiatan simulasi dan juga pembentukan badan-badannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Oleh karena itu, harapan kami bahwa dengan dibentuknya ini mudah-mudahan nanti memperkuat ketahanan yang masyarakat, dan Bapak Ibu semuanya, para kader PDIP ini dalam tergabung dalam penanggulangan ini bisa bersinergi dengan komunitas yang lain ada di masyarakat, sehingga semakin kuatlah ketahanan yang ada di masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Jakarta. Semoga selamat, semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan juga memberikan semangat kepada masyarakat luas
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di Kota Jakarta. Dan terakhir, semoga kita dihindarkan dari kebencanaan yang ada atau korban akibat adanya bencana yang ada di Kota Jakarta. Terima kasih. Salam siaga, siap untuk selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BPBD Kota Jakarta, Bapak Nur Hidayat, yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Sambutan yang ketiga kepada Bapak Ketua DPC PDIP Kota Jakarta, Bapak Eko Suwanto, untuk memberikan sambutan. Berikut untuk secara simbolis memberikan penanaman benih kepada Bapak-Bapak Ketua RW yang pada kesempatan pagi hari ini datang pada acara penanaman dan simulasi penanggulangan bencana banjir. Kepada Bapak Eko, kami persilakan. Yang kami hormati Kepala BPBD DIY atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Pak Nur Hidayat dan jajaran, Bapak-Bapak Ketua RW dari wilayah Ambularjo di sini, kemudian saudara-saudara kepala badan partai, terkhusus saudara-saudara Satgas yang sudah 2 tahun ini bekerja keras bersama dengan struktur partai untuk bergerak membantu masyarakat dalam penanggulangan COVID. Mari namanya Satgas COVID di PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega! 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 Tepuk tangan untuk semangat kita. Saudara saya hormati, pada hari ini, hari Sabtu Legi, pada bulan November, beberapa saat setelah kita memperingati Sumpah Pemuda, pada saat yang sama kita memperingati Hari Pahlawan, ada beberapa hal yang penting untuk kemudian kita simak dan kita hikmati secara sungguh-sungguh, yakni rela berkorban, yakni tolong menolong, dan itu sudah kita lakukan semua. Kita akan terus bekerja keras. PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mengaturkan terima kasih kepada BPBD Kota Yogyakarta, BPBD DIY, Pak RW, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang telah bekerja sama dengan sangat baik dalam rangka melawan COVID-19 ini. Di luar COVID-19, sekarang sedang musim hujan. Ada potensi ancaman banjir, ada potensi ancaman longsor, ada potensi ancaman angin lesus dan lain-lain. Dan tugas kita utama adalah melakukan mitigasi bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan dan pencegahan. Yang kedua, kedaruratan. Yang ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang keempat, tentu saja adalah bagaimana kita membantu masyarakat dari sisi peralatan IT dan lain-lainnya, termasuk literasi kebencanaan. Hari ini kami bersama dengan BPBD, kebetulan saya juga Ketua Komisi A, sedang bekerja keras dengan Pak Nur Hidayat, keliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, termasuk 5 kabupaten kota dengan DIY ini, bikin namanya kursus penanggulangan bencana. Dan idenya kenapa di Legawong ini saya buka, teman-teman. Idenya ini pada saat saya bertemu dengan BPBD, tokoh-tokoh masyarakat dan relawan yang di Kota Gede. Waktu itu Pak Nur Hidayat mengusulkan, bagaimana Pak kalau ada kursus-kursus lapangan, tidak sepanjang Destana atau Katana yang lama sekali waktunya, tapi mungkin pendek. Beliau menunjukkan ke saya, Pak itu di Legawong cocok. Kemudian kami rapat internal, teman-teman kita berikan masukan, saya sendiri ngecek ke sini, ternyata di sini lengkap untuk simulasi penanggulangan bencana. Tepuk tangan untuk para tokoh di 3 RW, RW 10, 11, dan 13 di bawah koordinasi lurah. Saudara saya hormati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, memberikan pesan kepada kita untuk selalu mencintai alam semesta ini, untuk selalu mencintai tanaman, untuk selalu mencintai sungai. Dan secara khusus Ketua Umum memberikan perintah kepada kita untuk selalu menjaga alam semesta, selalu bersiap siaga untuk menanggulangi bencana, dan selalu berlatih untuk terus-menerus melakukan mitigasi bencana. Maka pada kesempatan ini melaksanakan perintah Ketua Umum,
DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta dalam bulan November ini akan membagikan 1.500 bibit. Ada bibit jambu citra. Nah, ini contohnya mana ya? Nah, ini jambu citra namanya. Ini kalau sudah berbuah manis sekali dan harganya mahal. Sehingga ini bisa membantu selain untuk resapan air, pemandangannya juga indah, secara ekonomi juga kemudian sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, ini ada namanya mangga aromanis, Pak Erwin. Ini mangga aromanis ini cukup mahal juga. Dan ini kita terima kasih karena dibantu oleh teman saya, anggota DPR RI dari Komisi 4 DPR RI, Mbak Vita Ervina. Ini kemarin membantu tanaman-tanaman. Saya sampaikan juga untuk kemudian ke depan akan diperbanyak lagi bantuannya. Hari ini khusus yang di RW 10, RW 11 dan 13, maka mohon izin, kita ini tugasnya melayani rakyat. Maka yang pertama pada Mas Wisnu, tolong ke depannya Pak RW. Nah, sini. Kemudian Mas, tasnya dipinjamkan dulu. Nah, Saudara Wisnu ini adalah sekretaris DPC partai, kemudian ditambah dengan kepala Baguna. Sebelah sini, komandannya Satgas ini, maju. Satu lagi. Nah, ini juga boleh. Belum milirnya ke sana. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saudara, yang pertama saya beri kesempatan pada saudara sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta untuk menyerahkan kepada Pak Ketua RW sejumlah 50 bibit yang terdiri dari jambu dan mangga. Monggo Pak Ketua RW 1, yang di tengah dulu. Selanjutnya mewakili badan-badan partai, untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta menyerahkan pada Pak Ketua RW untuk mangga aromanis. Selanjutnya Satgas. Satgas ini punya peran penting di dalam partai. Maka hari ini kita beri kepercayaan untuk menyerahkan bibit mangga aromanis kepada Pak Ketua RW atau yang mewakili. Monggo kami persilakan. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, boleh ditaruh, boleh Pak. Ya. Nanti selesai ini, monggo ini sudah dipilah-pilah, tinggal nanti dibawa guntur saja. Dengan begini mudah-mudahan besok kita bisa bersinergi dengan seluruh masyarakat yang ada. Saudara-saudara saya hormati, bibit tanaman, menanam pohon, membersihkan sungai, itu perlu menjadi komitmen kita bersama. Maka lakon pada hari ini adalah pelantikan badan-badan partai. Kita lakukan di pinggir sungai, agar badan-badan partai menghikmati perintah Ketua Umum bahwa kita harus mencintai alam semesta, bahwa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itulah mengapa badan-badan partai kita tidak lantik di hotel, kita tidak lantik di gedung-gedung megah, tidak. Kita ajak ke dekat sungai, karena sungai itulah sumber penghidupan kita. Saudara-saudara saya hormati, pada kesempatan ini juga kita juga akan menunjukkan bagaimana kerjasama bisa dilakukan antara partai, masyarakat, dan juga pemerintah. Oleh karena itu, saya laporkan dulu Pak Kepala Baguna, Pak Kepala BPD, beberapa teman-teman saya ini kemarin ada juga yang menjadi tim kubur cepat. Ini saudara-saudara Antung, ini kubur cepat. Juga kami terima kasih kepada Gambir Siaga, secara luar biasa tiap hari membantu masyarakat. Jadi besok kita tambah pas duluran Pak, untuk bagaimana kita support bersama-sama untuk kerja bakti. Saya masih melihat ada sampah di sini.
Maka ke depan harus ada satu program bersama. Resik-resik kali itu menjadi salah satu program penting. Kemarin ditambah saluran air yang menuju ke sungai, itu juga penting. Ini akan kita lakukan besok di Mantri Jeron dan di Gontomana, termasuk bibitnya. Jadi semuanya ada total 1.500 kita distribusikan ke beberapa tempat yang ada. Besok pagi kita akan dihadiri oleh Ketua DPP Partai, yang secara khusus kemudian saya akan ajak ke beberapa tempat untuk melihat bagaimana kader PD Perjuangan bisa menanam dengan baik, bisa melihat tanamannya dengan baik. Nah, di akhir sambutan saya ini ada 3 pesan yang penting untuk kita laksanakan bersama. Yang pertama, kita bersama-sama hidup menghadapi melawan COVID-19, maka perintah partai adalah seluruh jajaran partai harus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, teruslah bekerja sama dengan masyarakat. Secara rendah hati kita melayani rakyat, kita melindungi rakyat, kita memberdayakan rakyat. Dengan demikian insya Allah pada tahun 2024 kita akan bisa memanen buah dari bibit yang kita tanam pada hari ini, yaitu bibit kebaikan, bibit keikhlasan, bibit kesukarelaan. Yang terakhir, saudara saya hormati, cintailah alam semesta ini dengan sungguh-sungguh. Kualitas air di kota Yogyakarta ini tidak bagus untuk air minum. Ya, kemudian kualitas sungai ini lagi musim hujan lebat, ya. Kalau dari atas hujannya deras, biasanya saya dikode Pak RW, wah sekian jam nanti akan sampai di Codi, sekian jam akan sampai di sini. Maka kita harus bersama-sama dengan BPBD Kota Yogyakarta dan BPBD DIY melakukan kerja-kerja politik dalam rangka mitigasi bencana, mencegah agar tidak terjadi bencana dan menangani kedaruratan secara baik dan profesional. Terima kasih, saudara saya hormati. Selanjutnya selesai acara ini, kita akan lihat bagaimana kemudian simulasi penanggulangan bencana banjir ini dilakukan. Setelah itu nanti akan jeda sebentar untuk kita menyaksikan pelantikan badan-badan partai dan diakhiri dengan penanaman pohon. Nanti ada 6 tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara dari DPC partai, hadir di sini saudara sekretaris partai, bersama-sama dengan kita semua terus bergerak satu arah ke rumahnya rakyat untuk melayani, melindungi dan memberdayakan rakyat. Kita adalah pelayan. Kita adalah pelayan. Itu yang harus dari awal kita tanamkan dalam hati. Percayalah, dengan kerja ikhlas, dengan kerja hati yang bersih, semuanya akan menjadi mudah untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya acara ini nanti kami serahkan kepada teman-teman Baguna untuk kemudian dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana. Dan kami mohon dengan hormat kepada BPBD DIY dan kepada BPBD Kota untuk melihat dari dekat. Nah, anak kurangi bagaimana? Karena beliau ini kan yang penanggulangan bencana ini. Nanti kita lihat. Demikian saya hormati. Salam hormat untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung. Mari kita doakan semoga bencana lekas berakhir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega, 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 mega! Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Eko Suwanto yang sudah memberikan banyak paparan serta memberikan semangat kepada kita semua agar kita selalu mencintai lingkungan, mencintai rakyat, dan mencintai warga kita sendiri. Selanjutnya, acara simulasi penanganan banjir oleh rekan-rekan Baguna. Kepada tamu undangan, dipersilakan untuk menempatkan diri serta menyaksikan bagaimana cara teman-teman Baguna dan jajarannya dalam mensikapi atau menindaklanjuti atau menangani bencana banjir yang terjadi di
Sungai Gajah Wong. Biar dibubarkan. Semuanya tanpa aturan bubar jalan. Teman-teman badan yang lainnya baru datang. Untuk teman-teman dari badan yang baru saja hadir, kami harapkan untuk bergabung. Setelah selesai acara simulasi, akan kita lanjutkan pelantikan badan-badan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mas Ribut. Teman-teman badan, silakan mungkin bisa melihat. Belum dimulai acaranya, jangan berkumpul terlebih dahulu. Pada simulasi ini digambarkan Sungai Gajah Wong sedang mengalami banjir dan salah satu warga yang ada di Sungai Gajah Wong yang kebetulan sedang memancing hanyut terbawa aliran Sungai Gajah Wong. Dengan ditandai dengan menyelamatkan kondisi korban yang sudah sedikit terluka, hampir tidak sadarkan diri karena terkena benturan bebatuan yang ada di Sungai Gajah. Tampak korban sudah berada di pinggir dan berhasil diselamatkan. Sambil menunggu bantuan dari rekan-rekan yang berada di atas, korban sementara diposisikan untuk
Dengan peralatan tandu, korban yang masih berada di pinggir sungai akan diangkut menuju ke fasilitas kesehatan menggunakan mobil ambulan. Tetapi sebelumnya diadakan pemeriksaan kepada korban oleh teman-teman dari tenaga kesehatan yang tergabung dalam Gabungan PDI Perjuangan. Itu aja nggak apa-apa. Pak, dua, Pak, nggak perlu Nah. Pak, dua. Nah, Sip. kencangkan. Terus, naik, kuat ya. Kondisi korban saat ini sadar, akan tetapi keadaan secara real masih dalam pemeriksaan teman-teman tim kesehatan. Saat ini diadakan pemeriksaan oleh teman-teman tim kesehatan untuk memastikan kondisi sebelum evakuasi dilaksanakan. Dalam keadaan sadar, korban masih bisa ditanyai, namun luka-luka yang terdapat selama korban tenggelam masih dalam pemeriksaan tim kesehatan. Terdapat luka di tangan, dimungkinkan patah tangan. Untuk itu teman-teman dari tim kesehatan memasang spalak untuk menstabilkan kondisi diduga dialami oleh korban. Untuk itu dilakukan penghentian darah yang keluar. Selanjutnya saat ini
berada di Taman Rekreasi Air Legawong dan pada siang hari ini sedang ada acara dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang menggelar acara pelantikan badan-badan partai, penanaman pohon dan simulasi penanggulangan bencana banjir pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Dan Seribu Doras, kita akan bertanya-tanya lebih jauh tentang acara pada hari ini bersama dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Bapak Eko Suwanto serta Kepala Baguna DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Bapak Susanto Dwi Atoro. Selamat siang Pak Eko dan juga Pak. Selamat siang Mbak Nuri dan juga Tribuners serta seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Boleh diceritakan Pak, acara pada hari ini ada penanaman pohon kan dan juga penanggulangan bencana banjir ini acara apa nih Pak? Baik, jadi kita sama-sama ketahui bahwa hujan sudah mulai terjadi, kemudian potensi ancaman banjir, kemudian longsor dan juga angin khusus ya, itu menjadi potensi yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Selain tentu saja kita juga concern untuk penanggulangan pandemi COVID. Dan pada hari ini bertempat di Taman Rekreasi Air di Legawong, di Kelurahan Pandean, Ambularjo di Kota Yogyakarta. PDI Perjuangan melaksanakan 3 kegiatan sekaligus dalam rangka melaksanakan perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri untuk terus mencintai alam semesta, untuk terus hijau. Oleh karena itu dari seluruh kader PDI Perjuangan kita akan berkomitmen untuk terus melakukan latihan bersama dengan masyarakat di dalam penanggulangan bencana. Jadi menanggulangi bencana ini dari sisi kesiapsiagaan dan pencegahan, selain kesiapan teman-teman saat terlatih untuk membantu penanggulangan bencananya, juga dengan mencintai lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sungai, menanam, tidak boleh nebang pohon sembarangan dan lain-lain. Kira-kira itu Mbak Nuris ya. Oke, kalau ke Pak Paras sendiri Pak, kalau untuk tim dari Baguna sendiri sudah dipersiapkan bekal seperti apa Pak untuk mitigasi bencana yang ada?
kemudian bagaimana evakuasi dari kasus positif COVID. Jadi alhamdulillah perlengkapannya cukup baik, jadi kita juga punya APD level 3 dan seterusnya, dan dengan dukungan sarana prasarana yang cukup. 2 tahun terakhir ini barangkali lebih dari 150.000 masker yang sudah DPC PD Perjuangan bagikan ke masyarakat bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah kemudian terkait dengan simulasi ini, harapan saya tidak hanya Baguna saja, di masa yang akan datang seluruh kader PDI Perjuangan harus siap untuk kemudian membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kita sama-sama tahu bahwa hujan ini kalau tidak disikapi dengan baik, gitu ya, dengan misalnya cinta lingkungan, tidak buang sampah sembarangan dan lainnya. Jadi bencana alam ini kan sebetulnya akibat saja dari kita yang kadang-kadang lalai, lupa menebang pohon sembarangan, yang buang sampah sembarangan, yang berakibat sungainya mampet dan seterusnya, terjadi pendangkalan dan lain-lain. Sehingga program PDI Perjuangan itu sederhana sekali, bagaimana kemudian membantu masyarakat melakukan mitigasi bencana. Sekaligus di dalamnya ada kesiapsiagaan dan pencegahan. Dan teman-teman Baguna ini on call 24 jam, kemarin sudah membantu penanganan korban bencana tenggelam di Jejeran di Bantul ya, bersama teman-teman yang lain. Kemudian di kota Yogyakarta juga di Merapi kemarin juga teman-teman ke sana. Dan yang di kota tentu saja menjadi concern kita penuh, sehingga teman-teman memang saya minta untuk mengenali lingkungan masing-masing agar tidak terjadi bencana. Dan tentu saja kami bekerja sama juga dengan BPBD, baik di DIY maupun di kota Yogyakarta. Jadi kami juga terima kasih mendapatkan fasilitasi berbagai pelatihan dan juga kursus, dan ke depan pun teman-teman akan terus dilatih semakin mantap lagi. Pada prinsipnya apa yang menjadi perintah Ketua Umum untuk kita selalu memerhatikan, mencintai alam semesta dalam rangka penanggulangan bencana ini kita akan laksanakan secara sungguh-sungguh. Kita juga bekerja sama nanti dengan BMKG, ya, dengan BPBD dan lain-lainnya untuk kemudian kita bisa mengenali jenis-jenis bencana dan bagaimana bisa bersama-sama menghadapi. Kedepan juga kita mau bikin latihan untuk bagaimana simulasi bencana gempa, kemudian simulasi bencana angin lesus, bagaimana evakuasi korbannya, bagaimana koordinasi korbannya, dan seterusnya. Ini menjadi penting, menjadi bagian dari pelatihan kita. Dan hari ini di Sungai Gajah Wong ini kita tadi latihan bersama untuk penanggulangan bencana banjir. Saya kira itu Mbak Norisa. Baik, mungkin sebelum tutup Pak Toro ada yang ingin disampaikan? Dari Baguna Kota Yogyakarta hari ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kami selalu already 24 jam. Sementara kami hari ini bersama-sama dengan kantor DPC PD Perjuangan di Jalan Mawar 1, sehingga ke depan kami juga akan berkoordinasi dengan DPC untuk membuat posko yang nanti setidaknya kami bisa semakin cepat untuk melakukan penanganan yang khususnya ada di sentra kota. Dan kami juga hari ini berkoordinasi dengan beberapa KTB, sehingga beberapa titik-titik di 14 kecamatan, di 45 kelurahan kami bisa menjangkau, dan kami selalu ada di barisan terdepan bersama dengan masyarakat yang membutuhkan, khususnya di kebencanaan ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toro, terima kasih Pak Eko, untuk tribunnya juga terima kasih, tapi jangan kemana-mana karena DPC PDI Perjuangan Kota Jakarta masih akan menggelar pelantikan badan-badan partai. Jadi terus saksikan live streaming Tribun Jogja. Noris, Pak Eko dan juga Pak Toro mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam tangguh.
Dan hari ini di acara yang ketiga ini kita melanjutkan acara dengan pelantikan badan-badan partai di DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka! 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 PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Tepuk tangan untuk semangat kita semuanya pagi ini. Saudara-saudara saya hormati, hari ini adalah momentum yang luar biasa hebat, di mana DPC partai bersama-sama dengan struktur partai bergerak satu arah untuk melayani, melindungi, dan memberdayakan rakyat. Tema hari ini adalah penanaman pohon dan simulasi penanggulangan banjir, merupakan penerjemahan dari perintah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kita senantiasa berlatih terus-menerus dalam penanggulangan bencana, untuk terus mencintai tanaman, untuk tidak menebang pohon sembarangan, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Saudara-saudara saya hormati, saya bangga sebagai Ketua DPC Partai kepada saudara-saudara baik yang di struktur PAC, ranting, anak ranting, badan-badan partai, dan Satgas Andika Wiratama DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta yang telah berbuat kepada rakyat. Mulai dari Satgasnya membagikan masker ke 22 pasar, mulai dari teman-teman yang terus-menerus membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19. Ini ada ketua ranting dari Demangan, dulu pernah bagi ayam untuk lingkungannya di wilayah Demangan sana untuk menanggulangi COVID, untuk membantu yang kehilangan pekerjaan. Kita juga melihat bagaimana teman-teman, sahabat saya di Jagawarga, bagaimana tiap hari membantu masyarakat. Inilah berbagai hal yang sudah kita kerjakan. Maka melengkapi barisan yang sedang kita tata, melengkapi pejuang-pejuang yang sedang kita tata. Yang pertama saya laporkan bahwa jajaran ranting, anak ranting di Kota Yogyakarta telah terbentuk 86% dari total 617 RW dengan jumlah personil 2.714 orang. Hari ini kita lengkapi dengan badan-badan partai, kita lengkapi dengan pembentukannya hari ini, pengukuhannya hari ini. Yang pertama, terima kasih Mbak Darini selaku Kepala BSPN yang telah berhasil melengkapi kepengurusan dan hari ini ikut dilantik. Tepuk tangan untuk BSPN kita. Yang kedua, ini membanggakan seluruhnya sarjana. Sarjananya pun spesifik sarjana hukum. Ada 15 personil. Ada master hukumnya, ada sarjana hukumnya yang khusus membantu DPC Partai sebagai badan bantuan hukum dan advokasi rakyat untuk membela hak-hak rakyat, melatih kader untuk sadar hukum, melatih masyarakat untuk mengerti tentang hukum. Tepuk tangan untuk Mas Dekri dan jajaran BPHAN. Untuk menggerakkan perekonomian rakyat, di mana hari ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi A DPRD DIY, ada 4 masalah besar yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Yang pertama adalah pandemi COVID. Yang kedua, rakyat kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga hari ini banyak yang bertanya tentang lapangan pekerjaan. Yang kedua, rakyat kehilangan penghasilan dan pendapatan akibat banyaknya yang di PHK dan juga kehilangan pekerjaan. Yang keempat, harga-harga bahan pokok naik di Kota Yogyakarta. 4 masalah inilah yang menjadi tanggung jawab bagi BPEK, Badan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, itu secara sungguh-sungguh fokus untuk membantu pemulihan ekonomi, pembangkitan ekonomi berdasarkan gotong royong, dipimpin oleh Saudara Fani. Tepuk tangan untuk BPEK, DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Nah, ke depan Mas Fani dan teman-teman mulai memanfaatkan teknologi informasi, melatih kader untuk kemudian menjadi secara mandiri bekerja. Kemarin saya senang ketemu salah satu kader dari Umbul Harjo. Untuk pertama kalinya dia berhasil bikin video klip bersama Den Bagus Sengarso. Wah, awalnya dia cuma suka bikin video untuk sendirinya sendiri.
Dan kemarin sudah berhasil. Sudah 2 produksi yang dia buat. Kemarin sore lapor saya di Legawong sini. Pak, sudah bagus, Pak. Kami dapat kepercayaan. Oh, terima kasih. Lanjutkan dan tahun depan kita akan terus bekerja. Artinya apa? Peluangnya besar untuk mendapatkan pekerjaan hari ini. Dan BPK kita tugasi untuk mengurus itu. Selanjutnya, sudah saya hormati, ibu dan anak adalah salah satu faktor utama dalam kita berbangsa dan bernegara. Raden Ajeng Kartini mengatakan bahwa perempuan adalah soko guru peradaban. Bung Karno mengatakan dalam buku Sarinah bahwa perempuan adalah pejuang-pejuang hebat yang membantu rakyat untuk terus-menerus berjuang dan bekerja. Maka berdasarkan izin dari DPP Partai, saya berkomunikasi dengan Ketua DPP Partai bidang ideologi dan kaderisasi, Pak Jarod Saiful Hidayat, bahwa saya minta izin untuk khusus Kota Yogyakarta kita bentuk namanya Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diketuai, kepalanya adalah Ibu Suryani, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Ibu Suryani dan jajaran. Melengkapi seluruh yang ada. Maka tadi kita sama-sama melihat bagaimana penanggulangan banjir dilakukan. Aplaus untuk penanggulangan, tadi simulasinya bagus. Cuman saya tanya, tadi yang dikirim ambulan sekarang di mana? Oh ya, itu teman-teman melihat secara nyata, dan saya tadi jujur menyampaikan kepada Pak Kepala BPBD Kota dan Kepala BPBD DIY, inilah wajah PD Perjuangan yang baru, Pak. Wajah PD Perjuangan yang melayani rakyat dan on call 24 jam untuk kemudian menangani penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, sudah saya hormati, kebudayaan adalah bagian penting dari Trisakti yang disampaikan oleh Bung Karno. Kita yakini Trisakti adalah jalan terbaik untuk strategi perjuangan kita. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka DPC PD Perjuangan mempercayakan kepada Saudara Hendi untuk menjadi Kepala Badan Kebudayaan Nasional DPC PD Perjuangan Kota Yogyakarta. Tugas utamanya, di sini ada Mas Bambang, ada Mas Agus dan teman-teman. Tugas utamanya adalah membangkitkan gotong royong sebagai roh kebudayaan nasional kita. Dengan berbagai wajah kebudayaan yang ada di masyarakat. Kuliner di Jogja ini bagian dari wajah gotong royong kita. Contoh, gudeg. Bagaimana gudeg itu menawarkan keadilan yang hebat. Bagi yang punya duit, dia boleh memilih. Oh, saya pakai tepung, saya pakai dada, saya pakai ati. Yang terbatas diberi kesempatan yang namanya suwir. Kemudian bagi yang ada di Indonesia, ngempil itu sak duwene duit piro diserahke ning bakule dan kita bisa makan. Coba jenengan ke McD, ke KFC, ke Starbucks, tidak ada konsep suwir, tidak ada konsep ngempil, nggak ada. Nggak percaya sampean coba. Coba bawa duit 10.000 kemudian ke McD bilang saya sayapnya saja, kon mulu. Itulah wajah bakul-bakul kapitalis yang ada di Republik ini yang harus kita sikapi dengan model gotong royong. Sehingga bagi BKN tidak semata-mata urusan seni budaya. Kebudayaan itu juga soal kuliner. Kebudayaan itu juga soal seni batik. Bagaimana pembatik ini menggunakan hati. Dulu saya sowan ke Sri Paduka Pakualam 10. Beliau didampingi Gusti Putri. Saya nderek salah satu teman dari Jakarta. Melihat bagaimana beliau membatik, bagaimana itu menjadi produk dari hati. Dan kita lihat di PDI Perjuangan juga banyak. Salah satu ranting di PDI Perjuangan di Kota Jakarta yang di Umbularjo ini adalah pengrajin batik jumputan. Ada Mbak Maharani dan lain-lain. Inilah wajah kebudayaan kita. Saudara-saudara saya hormati, dengan lahirnya badan-badan partai pada hari ini, dilengkapi nanti pada tanggal 14, Satgas akan melakukan pelantikan bagi anggota baru. Di bawah komandannya, tepuk tangan untuk Mas Bagio. Dan pembinanya tentu saja, Saudara Dedi Sejati Setiawan.
pada tanggal 14 akan dilakukan pelantikan dengan protokol kesehatan. Dan insya Allah nanti akan dilaksanakan secara baik. Kemarin saya sudah koordinasi, hanya saya pesan pelaksanaan harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Satgas teruslah bekerja dengan hati, berjuang dengan hati. Inilah wajah dari PDI Perjuangan pada hari ini. Saudara saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka BSPN Kota Yogyakarta, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BPEK, BKN, Baguna, Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak secara resmi dikukuhkan dan dilantik. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Tolong direnungkan dan dijawab. Saya beri kesempatan 1 menit untuk merenungkan jawaban. Pertanyaannya sederhana, apakah panjenengan sungguh-sungguh ikhlas bersama-sama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta penuh dengan loyalitas, penuh dengan integritas, penuh dengan kredibilitas untuk menjalankan tugas-tugas sebagai badan partai? Apakah panjenengan semua siap? Saya beri kesempatan setengah menit lagi untuk merenung. Nek kira-kira ora siap, masih ada kesempatan, saya akan minta Satgas untuk mengantarkan pulang. Kira-kira wah kula mboten sanggup. Nah, nanti Satgas saya tugasi khusus dengan mobil yang sudah dipersiapkan untuk kita antar pulang. Hanya gratis. Hanya kita minta KTA-nya saja dan seragamnya. Sabar BPHR dapat telepon saya tadi malam, seragamnya hari Senin. Bulan apa, Pak? Besok Senin. Besok Senin, ya. Karena sekretaris sengaja berdirinya sebelah saya, khusus untuk BCI, Senin harus jadi Pak Ketua. Beres. Ya. Kemudian untuk BSPN, bersabar. Kita nunggu penjenengan ukur baju dulu. Nanti minggu depan ketemu saya semuanya, nanti Mbak Darini ya, nanti kita berdiskusi. Kemudian yang Badan Pemberdayaan Perempuan, saya sudah halo-halo Mbak Suryani, nanti DPC akan siapkan seragamnya juga. Sudah pesan belum jadi? Oh, alhamdulillah, inilah hebatnya kalau punya anggota DPRD jadi kepala badan. Tepuk tangan. Ya nanti DPC mesti gotong royong, kan gitu. Nah kalau untuk Satgas ada Dewan Pembina. Ketua fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Saudara saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini secara simbolik saja. Saya akan turun panggung. Teman-teman di turun juga boleh. Saya akan undang ini saja. Yang seragamnya sudah jadi dulu nih. Oh ya, Baguna tambah topi. Ini kelebihannya kalau ketua komisi B. Jadi kalau ketua komisi B ini masih minta bantuan DPC ya kebangetan lah. Silakan. Kemudian yang kedua, ya di sini saja. Kemudian yang kedua, BHR. Ini secara simbolik saja, nanti yang lain akan saya serahkan. Dan terkhusus BP3A. Kemudian yang berikutnya BPKN. BSPN. BSPN. Ya. Satu lagi BPK. BPK sudah ngelirik saya, sih dilantik orang. Tolong berjarak Mas. Ya.
Berjarak saja. Ya, pun. Kesempatan yang pertama kami mohonkan pada Sekretaris DPC Partai untuk menyerahkan surat keputusan nomor 4 KPTS DPC (11) 2021 tentang struktur, komposisi, dan personalia Badan Penanggulangan Bencana DPC PD Perjuangan Kota Jakarta. Kami mohon Pak Sekretaris untuk menyerahkan kepada Kepala Baguna. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Kepala BPHR. Ini adalah badan hukum, maka secara khusus saya minta Saudara Wakil Ketua DPC Bidang Kehormatan Pak Subagio yang bertugas menjaga harkat martabat partai dan kedisiplinan untuk menyerahkan kepada Mas Dekri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian kepada Saudara Ketua Fraksi dan juga Wakil Kepala Pemenangan Pemilu untuk berkenan menyerahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada kepalanya adalah Ibu Suryani. Kiri kanan, hadapnya kiri kanan Pak. Selanjutnya kepada Saudara Wakil Sekretaris DPC Partai Mas Miko Pratanu untuk menyerahkan ke BPEK. Selanjutnya kepada BSPN, ini karena khusus perintahnya dari DPP Partai. Dari kemarin petugas dari BSPN Pusat datang menemui saya di Jogja dan saya ketemukan dengan ketua-ketua ranting dan PAC dan saya berjanji ini untuk dilantik. Alhamdulillah pertadi malam sudah sukses, maka ini akan saya serahkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang terakhir untuk Badan Kebudayaan Nasional, ini orang paling rajin di DPC PD Perjuangan Kota Jakarta, senior partai, dulu pernah ketua PAC berkali-kali, sekarang wakil sekretaris DPC Partai, Mas Dodi, tolong dibantu untuk menyerahkan kepada Kepala Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan Kota Jakarta. Monggo Mas Dodi. Baik, setelah saya hormati, kita kembali ke tempat masing-masing. Saya juga akan kembali ke tempat saya. Sudah saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah saya resmi menjadi bagian dari konsolidasi PDI Perjuangan. Kantor DPC Partai ada di Baciro. Silahkan mulai menyapa di sana. Dan hari ini satu harapan besar saya adalah kawan-kawan mengambil inisiatif. Tidak perlu menunggu perintah dari DPC Partai.
mengambil inisiatif untuk kemudian menggerakkan diri sendiri dan rakyat secara bersama-sama. Yang terpenting, yang pertama adalah setiap kegiatan dikonsultasikan dengan DPC partai. Karena semua yang kita lakukan sepenuhnya tanggung jawab DPC partai. Yang kedua, jagalah nama baik partai. Ibu Megawati Soekarno Putri lahir di Jogja. Itu menjadi tanggung jawab besar kita untuk senantiasa menjaga harkat martabat dan juga kehormatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bung Karno sebagai pendiri bangsa, sebagai penggali Pancasila, kita hormati dan kita jaga. Sehingga saya titip betul 3 hal. Jaga kehormatan partai seperti jenengan menjaga diri sendiri. Jaga kehormatan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jaga kehormatan Bung Karno dengan keluarganya. Dengan menjaga ini semua, kita jaga rakyat kota Yogyakarta sehingga semua bisa bergerak memenangkan pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! PDI Perjuangan! Mega, mega, mega! Terima kasih. Dengan ini acara semuanya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mas Purnomo. Masih ada acara enggak, kita tunggu nanti Mas Purnomo ngasih kode. Demikian tadi rangkaian acara pelantikan badan-badan di jajaran PDIP DPC Kota Jakarta. Semoga segala tugas dan kewenangan kita selalu dilancarkan, diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan terlimpah pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri acara pada siang hari ini diadakan simbolis penanaman pohon yang sudah di tempat Taman Legawong. Diharapkan nanti Bapak serta Ibu Ketua Badan untuk selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit dan penyakit. Doa penutup dengan sikap sempurna kami hantarkan. Terima kasih. Akhir kata dari kami, banyak kata dan ucap yang kami tidak dalam, mohon maaf, banyak kata yang terucap dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada ketua-ketua badan untuk dapat mendampingi Ketua DPP Kota Jakarta dalam acara penanaman pohon.
kemudian pembagian tanaman, ada 1.500 tanaman ke masyarakat yang di Kota Jakarta. Tadi ada 150 yang di sini. Kemudian pelantikan badan-badan partai, maka ini kita sempurnakan dengan penanaman mangga aromanis. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh, bisa dirawat dengan baik. Dan saya bersama dengan Kepala BPBD Kota Jakarta, Mas Nur. Monggo sarang-sarang, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mungkin teman-teman Tribuners bisa melihat dari dekat yang sudah ditanam. Nah, seiring dengan penanaman pohon, masih ada satu lagi. Oh, monggo-monggo. Nah, ini dari Gambir Siaga. Ini tim penanggulangan bencananya khusus di sini. Jadi menanam mangga juga. Dan ini ada penampungan sampah daun-daun kompos ya, untuk membantu bibitannya ini. Ini aja, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini seluruh rangkaian acara mulai dari